tanya jawab yang dilakukan oleh penulis yang luar biasa pada sore hari ini, yang dibantu juga oleh host luar biasa, dan akan ada door prize juga bagi setiap kita yang berpartisipasi dan beruntung tentunya. Oke, kita siap memulai acara kita pada sore hari ini tanpa berlama-lama lagi. Oh ya, tentunya akan ada book signing juga. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan buku tersebut, dan sebuah privilege ya, bisa langsung ditandatangani oleh penulisnya secara langsung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan memulai acara ini, dan saya akan mengundang Ibu Nancy Dinar selaku penulis dari buku Apakah Saya Juga Gifted, dan Ibu Rea Rela yang akan menjadi host kita pada sore hari ini. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih, Nana. Ya, silahkan duduk Ibu Nancy, apa kabar? Baik. Ini hal yang luar biasa, tepat di usia kamu yang setengah abad. Setengah abad. Kamu juga diberi kesempatan untuk berkarya. Lolita. Oh, Lolos 50 tahun. Lolos 50 tahun. Ya, ini adalah penulis dari buku Apakah Saya Juga Gifted. Sekali lagi beri aplaus luar biasa buat Ibu Nancy Dinar. Ya, Terima kasih semua. kita sudah bersama-sama di Kinokuniya Grand Indonesia. Dan sebelum lebih jauh lagi kita, karena ada beberapa hal yang akan mungkin dijelaskan tentang buku, ya. Udah bisa lihat saya namanya. Kamu terlalu proposalnya terlalu menjerang gitu. Saya sampai minder. Harusnya kan Iya, oh iya, ada penulisnya sini dong. saya soalnya gifted juga, ya, gitu. Jadi mungkin ada yang mau Bu Nancy sampaikan kepada beberapa orang yang telah berkontribusi sejauh ini, sampai ada round and discussion pada sore ini. Silakan. Oke, terima kasih pertama-tama saya mau berterima kasih. Enakan duduk tak berdiri ya? Berdiri ya? Ya, oke. Sekali lagi terima kasih buat para tamu undangan yang sudah meluangkan waktu datang bersama-sama dengan kami di tempat ini. Saya sangat menghargai waktu yang sudah Anda berikan untuk bisa bersama-sama dengan saya membahas atau mendiskusikan tentang buku Apakah Saya Juga Gifted. Saya juga mau berterima kasih kepada tim manajemen dari toko buku Kinokuniya Grand Indonesia. Ada Bu Serti, Bu Yanti, Pak Satrio, dan seluruh tim yang luar biasa. Terima kasih Pak Satrio yang memberikan kesempatan bagi saya dan buku Apakah Saya Juga Gifted bisa berada di toko buku Kinokuniya sini. Saya juga berterima kasih untuk manajemen dari Grand Indonesia yang juga berkesempatan untuk hadir dan memantau acara ini, dan juga dari Bu Esther dari Harian Kompas. Terima kasih untuk kedatangannya. Ada lagi? Dan terima kasih buat Rea Arela untuk menjadi co-host saya hari ini. Oke, ini masih mau duduk atau tetap berdiri atau? Enakan duduk atau berdiri ya? Berdiri ya. Oh, berdiri. Berdiri ya, untuk beberapa anak berdiri ya. Oke, kalau gitu kita duduk berdiri aja ya. Oh, ada kamera. Oh, oke, ya. Baiklah, saya cukup mengenal penulis Apakah Saya Juga Gifted ini cukup lama ya. Jadi artinya saya nggak kenal dia seperti tulisan di sini. Dia seorang educator, counselor, juga writer. Nggak hanya di situ, tapi ada beberapa hal yang saya tahu sekali, hal-hal yang yang bikin dia senang dan yang bikin dia nggak senang. Makanya saya kaget waktu buku ini kok akhirnya bisa kamu rilis ya, kamu selesaikan dengan luar biasa. Ini buku yang keberapa kalau boleh tahu? Buku yang keberapa? Oke. Kalau yang diterbitkan sih ini buku ketiga. Oke. Tapi kalau yang nggak diterbitkan banyak. Buku harian. Buku harian. Buku harian. Buku harian. Segala sesuatu bermula dari buku harian. Iya, buku harian. Semua juga punya buku harian nih di sini, ya? Iya, betul sekali. Ya, kalau boleh kita langsung ngobrol. Yang paling orang ingin tahu pastinya keseharian kamu dulu nih. Karena menulis buku itu kan membutuhkan komitmen tinggi juga. Keseharian kamu seperti Iya, exactly. Kalau menulis buku itu memang butuh komitmen, disiplin yang tidak gampang ya. Karena buku terakhir saya sebenarnya ditulis 10 tahun yang lalu.
sudah 10 tahun ini saya pengen banget nulis buku, tapi entah waktunya nggak ada atau moodnya nggak ada. Ya gantian kalau nggak ada waktu nggak ada mood gitu. Jadi susah sekali untuk bisa konsentrasi fokus menulis. Jadi benar bahwa untuk menulis buku itu, untuk menghasilkan satu karya tulisan itu butuh disiplin yang tinggi. Jadi selama menulis ini saya mengubah gaya hidup, Jadi karena apa yang kita lakukan, gaya hidup kita, disiplin hidup kita itu menentukan work ethic kita gitu ya. Jadi pagi-pagi sekarang meditasi, kemudian saya menjurnal, olahraga, yoga atau exercise yang penting move lah ya, bergerak. Dan itu saya merasa bahwa dengan melakukan kegiatan rutin seperti itu memampukan untuk bisa berkomitmen pada saat menulis. Karena biasanya yang paling sulit adalah menghubungkan bagian demi bagian tulisan ya. Iya. Ya, dan itu membutuhkan kalau salah satu aja salah sedikit, itu pasti. Apalagi kamu lumayan agak rugi ya. Ya, penulis itu harus. Tapi ini nggak bisa ya, nggak bisa. Nggak ada emosi, intensitas emosi yang harus yang perlu kita tahu bahwa moodnya itu gimana diregulasi. Kita nggak tenggelam, nggak ikut moodnya, lagi malas misalnya, atau lagi nggak lagi mood lah, nggak pengen nulis. Tetapi kita harus, itu sebabnya pagi hari itu menjurnal, saya itu membantu sekali. Ada atau tidak ada ide, saya akan tetap di komputer kemudian menulis gitu. Itu yang membuat akhirnya buku ini untuk berapa lama bisa diwujudkan? Kalau buku ini ditulis itu prosesnya setahun. Menulis mungkin waktu 4 bulan gitu. Kemudian editing itu juga butuh waktu yang lama. Tetapi sebenarnya kalau mau dilihat bahwa proses ini bukan cuma 1 tahun ini. Kalau boleh dibilang saya itu bertahun-tahun sebelumnya. Jadi bertahun-tahun sebelumnya sudah ngumpulin ide gitu ya, collecting idea. Tapi kan pada saat itu ide kita itu ada di mana-mana gitu ya. Untuk bisa collecting ini kayak ide yang kayak pasir di laut, kita bawa ke sandbox gitu, satu sandbox gitu, kemudian kita kumpulin, baru kita organizing. Nah itu tantangannya. Apalagi mungkin banyak sekali informasi atau pengalaman ya. Akhir-akhir ini gitu kita mengalami banyak hal, jadi agak sulit itu bagaimana supaya kita semua menyederhanakan ya, kita we are overloaded with information seperti itu kan, overloaded dengan information. Memilih informasi mana yang akan kita crafting dalam satu buku itu adalah tantangan yang tidak mudah buat saya gitu. Itu merupakan seni tersendiri ya. That's right. Ini adalah seni. Ini pasti yang datang ingin tahu sekali latar belakang kenapa judul ini diambil. Apakah saya juga gifted? Oke. Mungkin banyak yang tahu di sini bahwa saya ini adalah orang tua, parents dari dua anak saya ini, yang dua di depan ini udah gede-gede. Jadi selain mother, saya juga adalah homeschool teacher, teacher. Jadi selain mother, saya juga guru buat mereka. Jadi karena waktu kecil kami tuh kan pindah-pindah ya negara, dari Korea Indonesia, kadang-kadang pendidikannya itu nggak bisa stay di satu tempat, kemudian mereka saya homeschool. Jadi banyak yang tahu bahwa dari situ kemudian saya mendirikan sekolah Noble Academy. Nah itu sekolah untuk gifted and talented children tahun 2018. Nah mengapa sekolah itu berdiri? Karena untuk mengakomodasi kebutuhan belajar anak-anak saya yang saya anggap bahwa tidak fit ke sekolah reguler atau tradisional. So terciptalah sekolah ini gitu ya. Terciptalah Noble Academy, dan mungkin beberapa tahun ini saya dikenal sebagai founder atau director. Tapi kalau pertanyaannya kenapa terus ada buku ini ditulis, apakah saya juga gifted? Ini adalah salah satu proses di mana saya
mencari identitas diri. Oh, oke. Terutama ketika anak-anak udah gede nih ya, Ya. udah gede, identitas saya nih sebagai seorang ibu sudah mulai berbeda perannya. Kemudian sebagai teacher saya udah dipecat sama mereka, udah nggak ada lagi, sudah nggak mendidik mereka. So I found my own self. Mungkin ada juga yang namanya midlife crisis ya. Yeah, oh, oke. Ada midlife crisis, kita mencari kembali siapa sih diri kita sebenarnya, a part of being a mom or a children ya. Yeah. Dan menemukan diri yang sebenarnya itu adalah satu proses yang menyakitkan kalau buat saya. Dan proses ini bisa terjadi ketika saya melewati satu krisis yang luar biasa lah. So 2 tahun lalu saya ngalamin depresi yang klinis gitu, yang butuh perawatan. Dan jadi mengalami ini, dan ketika saya pulih sembuh, kemudian salah satu cara buat saya untuk terapi adalah dengan nulis. Dengan nulis. Dan this is very interesting karena pada waktu kita sehat, waktu saya masih sehat walafiat nggak ada apa-apa, menulis itu susah banget. Jadi tantangan tersendiri ya? Iya, menulis susah. Gitu. Tapi ketika ini ada satu dorongan buat saya untuk nulis, dan ini sangat terapeutik banget. Setiap pagi saya bangun jam 6 pagi setelah saya melakukan ini ya, ritual, kemudian saya menulis. Ini terapeutik banget untuk memulihkan mental saya gitu ya, mental saya. Dan saya merasa bahwa proses ini seperti kita melahirkan, seperti masa-masa kehamilan dan siap melahirkan. Ya, itu. Jadi makanya di undangan sih, kalau ibu-ibu menerima undangannya, kita sedang merayakan kelahiran bayi yang luar biasa ya, sebuah buku. Emang karena ini seperti ngelahirin, sakitnya ada gitu ya, kita harus melewatin sakit. Kenapa sampai karya-karya, sebenarnya karya-karya yang distinguish gitu adalah dilahirkan oleh satu intensitas emosi yang kuat gitu ya, seperti kita kontraksi ya, bukan melahirin kan, ya kan, seperti kita melahirkan bayi, kita melahirkan sesuatu. Dalam hal ini kita melahirkan ide itu keluar baru rilis. Ya. Jadi judul ini dilatar belakangi dari krisis, trauma, dan tragedi ya. Exactly. Menarik sekali karena saya sudah baca bukunya. Di sini pasti belum ada yang baca karena baru rilis ya. Saya baca karena jadi host, ya kan. Nah, jadi jangan jealous ya. Nah, jadi di dalam buku tersebut jelas sekali ditulis masa-masa krisis, trauma, dan juga tragedi yang akhirnya malah menghasilkan sesuatu yang bisa kamu syukuri ya akhirnya ya. Yang positif. Ya. Tapi tidak langsung, tidak serta-merta. Jadi baca deh ya. Ya nanti dapatkan langsung bukunya. Karena saya sendiri akhirnya belajar melihat banyak sisi, ya. Ini banyak sisi, menarik. Tapi sebelum kita lebih jauh, ada orang-orang yang pasti bertanya hubungan giftedness dengan kesehatan mental. Iya. Ini ya, memang suatu ini banget ya, menarik banget. Gifted sendiri di Indonesia kan adalah satu konsep yang baru. Bukan cuma di dunia pun konsep yang baru. Di Indonesia ini kita terjemahin kata gifted, kita nggak punya kata konsep ya, sudah ada frasa cerdas istimewa. Tapi maksudnya yang secara kontekstual itu nggak ada, kita nggak punya kata gifted. Jadi ini satu konsep yang baru yang kita pelajarin, gitu ya. Kemudian sampai sekarang sebenarnya nggak ada konsensus gifted itu apa sih, ya kan? Jadi orang bisa konsensus, bisa lihat pengertian gifted ini dari segi mana gitu. Nah di buku saya bab 1 memang saya jelasin gitu ya, supaya orang nggak kemana-mana nih gitu ya. Gifted itu sebenarnya artinya apa? Nah saya mau kasih gambaran sedikit aja bahwa kebanyakan orang berpikir gifted itu yang high IQ.
Oh, oke. Oke, that's alright, it's okay Yeah. juga. Yeah. Ada yang menganggap gifted itu adalah prestasi yang gemilang, Yeah. Baik itu di bidang Bidang science, science. kemudian seni, Yeah. dalam bidang leadership. Ada yang berpikir bahwa gifted itu adalah potensi yang besar. Bahkan ada yang berpikir semua orang gifted kok. Oke. Tidak ada yang semua Yeah. orang punya gift. Iya, semua orang punya gift ya. Pengertian ini dulu yang kita harus Bikin sama dulu nih. bikin sama. Kita nggak perlu sama sih, tapi at least Tidak. you know bahwa gifted itu adalah sebenarnya adalah satu label, ya, label buat kita yang tidak dipahami oleh orang-orang bahwa giftedness itu adalah juga pengalaman psikologis yang kaya. Nah ini itu pengertian baru yang ditambahkan pada definisi gifted tadi. Ya. High IQ, prestasi gemilang, kemudian pencapaian luar biasa. Bahwa giftedness ini adalah pengalaman psikologis yang kaya yang membuat orang gifted itu seperti overstimulated, Oke, ya. Ya. very sensitive, super sensitive dengan macam-macam, curiosity, dengan Yeah. sensori, Yeah. dengan emosi, dengan imajinasi, macam-macam, sehingga mengakibatkan mereka itu mengalami yang namanya intensitas. Yeah. Nah, intensitas inilah yang seringkali membawa kita kepada misalnya intensitas emosi yang terlalu dalam, Oke. membuat kita ini bisa dikategorikan Sedang mengalami gangguan mental. beri gambarnya. Iya. Tetapi intensitas yang sama yang menghasilkan rasa frustasi, krisis, internal konflik ini juga adalah intensitas yang sama membuat orang gifted ini bisa berkarya. Berkarya itu sebabnya Rea kan sebagai penyanyi, komposer, lagu itu enakan diciptakan waktu kita lagi Dalam kondisi pain, tertekan gitu. lagi pain atau lagi biasa-biasa normal aja. Lagi pain gitu Ya kan? ya. Painful, Intensitas ya, itu. intensitas lagi sakit. Makanya lagu itu banyak kali temanya itu putus cinta, sakit hati, Ya. longing for somebody, Ya. ya, Ya. atau mengagumi beauty, Ya. ya kan? Ya. Itu kan semua intensitas. Tidak ada lagu yang biasa-biasa aja itu bisa touch Iya. orang ya, Ya, ya kan? ada cerita tertentu, Pasti. ada segmennya, ada sesuatu yang mau ditonton. Ya, dan waktu kita bawain lagu nih ya, kamu bawain lagu, ada nggak kata-kata, lagunya touch banget ya? Iya, iya. Dia bawainnya itu bisa menghayati, bisa menginterpretasikan Ya. lagu itu. Iya. It- Sometimes banyak orang yang dengar lagu aja, relate banget sama relate, lagunya. even sometimes kita nggak terlalu ngerti liriknya. Iya. Later on kita ngerti, oh liriknya seperti ini, tetapi the emotion terasa. emotionnya dari mana? Dari lagu itu diciptakan Ya. dari pembawaan Sama yang dirinya, nyanyiin. ya. So, the emotion, the intensitas. Nah, intensitas yang sama ini yang membuat orang gifted gampang mengalami goncangan gitu, goncangan mental. Oh, itu hubungan giftedness dengan kesehatan mental. Panjang ya? Panjang banget. Walaupun seringkali banyak misdiagnosis ya. Jadi misdiagnosis bahwa ternyata orang-orang giftedness itu justru dikategorikan sebagai disorder. Nah, itu bagaimana maksudnya membantu setiap kita yang mungkin kita nggak punya pengalaman ya. Mungkin kalau kamu memang belajar di situ, kamu pemerhati juga, educator, dan Nobel sendiri nanti kita akan berbicara lebih jauh ya soal Nobel. Tetapi bagaimana dengan kita yang mungkin dalam pemahaman yang orang biasa-biasa saja, supaya kita nggak salah mendeteksi atau mendiagnos anak atau keluarga, tetangga kita gitu ya. Bahkan mungkin kalau ke seorang guru, siswa kita tidak salah terdiagnosa, ternyata bahwa dia itu sebenarnya giftedness, tapi kebanyakan malah lain gitu ya. kan bukan disorder. Ya, disorder itu sekali yang banyak sekali terjadi ya. Karena profesional kita ini kan yang psikolog, psikiater gitu di-train untuk mengerti gangguan mental, gangguan perkembangan, disorder, tetapi tidak di-train untuk mengidentifikasi gifted. Sementara itu ada simptom-simptom atau karakteristik antara giftedness sama gangguan mental dan gangguan perkembangan ini yang overlapping, yang mirip. Ya, misalnya
misalnya anak gifted itu curiosity-nya sangat tinggi ya, yang gifted intelektual sangat tinggi curiosity, dan kalau dia belajar sesuatu maunya belajar yang itu, hyper fokus untuk hal itu, dan dia dalam tidak peduli sama orang yang lain kalau lagi senangnya gitu. Nah ini seringkali bisa disalahartikan seperti autism. Ya. Ada anak kecil, ada ahli yang mengatakan bahwa tidak ada bedanya, kita nggak bisa membedakan seorang anak yang gifted dengan autism, yang high functioning ya, Asperger ya, Asperger nggak bisa dibedakan. Ada juga anak gifted yang over excited gitu physically, gue mau ngomongnya terus ceplos gitu ya, nggak bisa diam gitu ya. Nah seringkali juga di misdiagnosis ADHD dan masih banyak lagi ya. Misalnya giftedness dalam hal emosional, imajinasi yang sangat vivid. Ini bisa mengganggu, ya kan? Bisa mengganggu dan bisa membuat orang kayak apa sih daydreaming di kelas anak-anak, delusi, bisa delusi, dan bisa juga dibilang sensory problem karena terlalu sensitif atau peka dengan panca inderanya. Jadi hal-hal ini yang seringkali bisa salah mengerti gitu. Bagaimana seorang penulis seperti kamu tuh bisa membuat kita paling tidak menyadari bahwa deteksi dini untuk mereka yang giftednya supaya hubungannya tadi supaya nggak misdiagnosis. Nah ini adalah tugas kami ya. Saya juga beberapa rekan-rekan di sini sebagai advokasi. Ya, tim advokasi untuk memperkenalkan giftedness ini supaya menghindari bahwa jangan disampai misdiagnose. Karena anak-anak gifted dengan yang tadi intensitasnya, super sensitivitasnya itu ketika mereka kecil dan tidak tertangani, tidak diintervensi, akan berpengaruh secara psikologis negatively ketika mereka memasuki masa remaja kemudian dewasa. Ya, jadi ini adalah pekerjaan kami, tapi hanya sebatas itu loh, karena yang mendiagnosis kan bukan parents, bukan itu, ada profesinya, kayak. Tetapi itu kan tentu saja membutuhkan biaya yang tidak murah ya. Iya, exactly. Saya pendidikan untuk anak gifted tidak murah. Asesmennya tidak murah. Kadang-kadang anak-anak ini butuh untuk diterapi atau apa itu tidak murah, dan it's a lot. Nah yang menarik, sebelum nanti ada tanya jawab, saya akan berikan kesempatan untuk bertanya ya. Saya ingin bertanya tentang giftedness di usia dewasa ya. Jadi waktu kecil dengan semua apa simptoms yang ada gitu ya, lalu didiagnose dan memang ada gitu ya. Nah waktu di masa dewasa apakah kemelekatannya tetap tuh, jadi dia nempel waktu di label kan tadi dibilang soal label di usia itu, kemudian beranjak dewasa apakah itu akan sejalan atau ada perubahan, atau justru di usia seperti saya baru sadar misalnya saya itu seorang gifted ya. Ini menarik banget ya. Jadi kita mesti lihat pengertian gifted yang mana dulu yang kita anut. Ada yang berkata bahwa pengertian gifted itu adalah berupa potensi waktu kecil kemudian pencapaian waktu gede. Jadi anak-anak yang IQ-nya tinggi, tapi ketika dia dewasa, giftedness ini menjadi misalnya achievement, menjadi itu ya, itu pengertian. Tanpa pencapaian yang luar biasa ini, berarti dia nggak gifted, walaupun IQ-nya tinggi, walaupun dia tadi super sensitif, dia ngalamin overexcitability, dia nggak gifted. Ya, that's one of the thought. Tetapi ada juga yang berkata bahwa sekali gifted akan tetap gifted. Tidak peduli dia pencapaian yang luar biasa atau enggak ketika dewasa. Contohnya gifted mom, iya kan? Gifted banyak orang tua yang gifted, mother yang gifted yang memilih untuk tidak bekerja, tetapi mengasuh anaknya. Nggak mencapai apa-apa dong kalau menurut society ya kan nggak punya karir, nggak punya, tapi pencapaian terbesarnya adalah melahirkan dan membesarkan anak ini. Dan giftedness ini tidak hilang hanya karena kita tidak mendapat pencapaian yang luar biasa, apakah dari prestasi, apakah itu penghargaan, apakah itu kemakmuran dan lain-lain. Enggak. Jadi ini
kita mau pilih yang mana nih? Oh, iya. Kita mau pilih yang mana? Bahwa gifted itu adalah satu potensi yang kalau misalnya tidak dimaterialisasi, tidak ada pencapaian luar biasa maka hilang, atau ini adalah satu kondisi yang menetap, yang tidak akan hilang apapun, misalnya dewasa menjadi apa, kan tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan talentanya, giftedness-nya, ya terutama tadi ya saya bilang contohnya gifted mom yang tiba-tiba harus istilahnya bukan terkurung, tetapi disituasikan untuk lebih prioritas kepada pertumbuhan anak, dan karya yang terbesar dia adalah anak ini. Ya, jadi kalau dilihat dari sini berarti sebenarnya masih banyak sekali orang-orang yang menutup potensi giftedness-nya atau tidak mengembangkan kerja achieve-nya, tidak kelihatan, achievement-nya tidak kelihatan, atau memang disembunyikan. Ini banyak terjadi kepada gifted yang perempuan. Oh, seperti apa? Kreatif, orang-orang kreatif yang wanita terutama ya. Mungkin ya saya rasa both gender lah ya. Tapi kalau wanita itu lebih pengen social life ya, pengen diterima lingkungannya, ya kan, lebih care terhadap personal interaction. So yang kreatif it tend to cover up who we are. Probably you have experience ya. Kita nggak mau menjerek atau nggak mau orang lain tahu kita punya pikiran yang aneh, nyeleneh, atau itu orang tahu sebenarnya kita siapa. Akhirnya kita tutupin. Cover ya, we cover it, and sometimes we cover it dengan cara-cara yang akhirnya membuat kita itu lost our identity. Wow. Padahal kalau bicara tentang buku ini tuh sebetulnya seperti sebuah journey untuk menemukan keutuhan ya. Ya. Oh, ini saya kasih bocoran dong ya, supaya pada beli dan baca ya, karena ini sangat-sangat luar biasa ya. Jadi akan hal itu, apakah ada pengaruh-pengaruh yang maksudnya tidak diuntungkan atau negatif dengan cara seperti tadi? Mungkin bentuk achievement yang berbeda sehingga giftedness-nya di cover begitu aja, atau sama sekali tadi di cover betul-betul nggak mau supaya diterima di social life. Nah, sisi negatif dari perempuan terutama tadi disebutkan yang akhirnya mengcover cara dia untuk keluar sebagai seorang giftedness. Itu sisi negatifnya apa? Sisi negatif itu probably I'm the example ya. Saya adalah contoh kenapa ini terjadi. So sebelum saya mengalami depresi, bertahun-tahun itu saya mengalami autoimmune disease, jantung, penyakit infeksi, inflamasi yang membuat benar-benar kehidupan saya ini hampir-hampir tidak produktif. Wow. Tidak, ya. So ini adalah ternyata ini adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh stres kronis. Stres kronis ya, penyakit-penyakit kita harus lihat bahwa ini dan akhirnya ya itu negatifnya ya, bahwa kita akhirnya bisa mengalami penyakit fisik dan juga mungkin penyakit mental, because kalau kita menyembunyikan, kita lost our identity. Wow, ini sangat luar biasa. Tetapi seperti tadi dia disebutkan di awal bahwa kami memberikan kesempatan untuk bertanya, sekalipun mungkin Bapak Ibu belum berkesempatan untuk membaca buku ya. Tetapi kalau sudah siap untuk mungkin ingin bertanya lebih jauh atau mungkin ingin membedah lagi dari pembicaraan yang sudah kami lakukan, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Silakan. Ya, silakan. Halo Ibu Nancy, saya mau nanya, Ibu dalam didik anak gifted tuh gimana ya cara singkatnya, tips-tipsnya gitulah. Ya, tips mendidik anak gifted. Tips mendidik anak gifted tidak ada bedanya dengan mendidik anak non gifted. So I think the first ingredient, the first step untuk ibu-ibu mendidik anaknya, rule number 1 adalah kasih sayang. Rule number 1, love. Sayang. Yeah. So waktu anak-anak saya kecil, saya nggak tahu bagaimana
a good parent. I don't know how to be a perfect parent. I don't know. Dan mungkin nggak ada orang yang tahu. Tapi I just know one thing, that I love them unconditionally, and then ekspresikan kasih ini dengan ke mereka. Other thing, saya rasa dengan kasih ini, dengan kasih sayang ini, other thing itu will solve its problem. Yeah. Like misalnya, karena ini kita mendorong kita untuk bisa mencari pendidikan yang terbaik, untuk menerima anak-anak kita apa adanya, gitu ya. Yeah. So mungkin itu ya dari. Jadi penerimaan itu penting ya. Jadi part of love itu kan penerimaan juga. Dan Iya. penerimaan itu akhirnya bisa terakomodir dengan baik kebutuhan anak ini, Iya. sekolahnya gimana, pergaulannya seperti apa Iya. dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Iya. Ada tips lagi mungkin yang mau Ya, ditambahkan? kedua, Ya. yang bagaimana bisa mendidik anak kita ya, tadi saya bilang mungkin love. Yang kedua adalah be yourself. I think mother itu should be yourself. Kita harus bisa take care of ourselves. Yang salah dimengerti oleh ibu-ibu bahwa kalau mereka itu devoted their life Ya. ke anak-anak, itu adalah hal yang penting, hal yang baik. Tetapi pertama-tama adalah self care, self love. Diri sendiri. Ya, diri kita sendiri kita harus care, kita harus sayang, dan dari sini kita bisa menyayangi, bisa care ke anak-anak. Oh, So modelnya kita Ya. mengasihi anak-anak kita adalah diri kita sendiri gitu. Jadi Ya. memang yang harus lumayan dibereskan tuh dari posisi ibu Iya, atau kadang-kadang ibu-ibu termasuk saya dulu ya, so stress out dengan mengasuh anak-anak, apalagi anak-anak gifted yang banyak needs-nya kan banyak ya, dan berbeda. Kita so stress out. Ketika stres ini kita nggak memiliki, sebenarnya kita nggak menjadi ibu yang efektif. Oke, ya. Ya kan, marah-marah gitu, Ya, ya, ya. kesel, kemudian kita nggak berpikir jernih dan tidak menjadi ibu yang efektif buat anak-anak Buat ini, mereka, ya. ya kan? Kita ngelupain. Jadi kalau misalnya di pesawat kan, Oh ya. pesawat kalau Menolong, oksigen, jadi ya. sebelum menolong anak kita harus nolong diri sendiri Yes. dulu dong. Jadi ibu-ibu yang saya tips mendidik anak, ibu itu harus sehat mental deh. Jadi itu Harus sehat, harus tahu take care Ya. of herself, baru bisa take care of anak-anaknya. Ya, dan yang menariknya adalah waktu ibu-ibu atau orang tua parents yang membaca buku ini akan menemukan salah satu cara bagaimana self love itu dilakukan ya, dari cerita dan kisah-kisah yang Ibu Nancy bagikan gitu. Jadi sekali lagi buku ini bukan hanya curhatan seorang Nancy Dinar, tetapi justru cara untuk membuat kita sebagai parents, orang tua dengan keunikan yang ada bersama dengan anak-anak kita mendapatkan solusi atau jalan keluar ya, Ya. paling tidak ya. Ya. Seperti itu. Ada lagi penanya yang lain, silakan. Ada yang Ya, mau nanya? silakan Ibu, sebentar Bu, mikrofon ya. Iya, terima kasih. Satu buku yang luar biasa dari Gifted ini. Apakah di dalam buku ini banyak pengalaman-pengalaman Ibu, dan berapa lama proses menulis buku ini? Ya, terima kasih Bu Duma. Terima kasih. Jadi proses menulis, kalau menulisnya aja intensitas nulis itu sekitar 4 bulan. 4 bulan. Waktu jadi bukunya saya bilang, oh 4 bulan cuma jadi seperti ini ya. Tetapi it's a lot of work. Kadang sehari itu bisa 10 jam saya nulis. Untuk menghasilkan satu lembar 2 halaman itu bisa cek ya. Bisa berhari-hari buat saya, karena yang tadi ya, selama bertahun-tahun saya mendalami atau mempelajari tentang giftedness ini, saya tuh mengalami kesulitan bagaimana membawa konsep yang baru ini untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan pemahaman orang Indonesia. Itu sangat sulit. Saya nggak dapetin itu selama bertahun-tahun, gimana caranya ya. Banyak istilah-istilah yang baru, konsep yang baru. Untuk di bahasa Indonesia kan itu sangat sulit. Buku
buku resources yang saya pakai hampir 95% adalah buku asing. Nah, gimana caranya supaya buku dari resources ini enak itu dibaca oleh orang Indonesia kebanyakan. Jadi bukan, walaupun di sini banyak resourcesnya, banyak endnotes-nya, tetapi saya mau menjauhkan bahwa ini buku akademis. Ini bukan buku akademisi, bukan buku yang saintifik, tapi buku yang relatable dengan orang tua, parents. Gimana? Itu tantangan saya, Bu. Tantangan saya. Jadi saya banyak memakai ilustrasi, memakai cerita, gitu ya, storytelling untuk menarik tuh konsep, ide-ide yang ini supaya bisa paham, mudah dipahami, bisa ngerti ya? Waktu saya baca juga saya banyak terbantu dari cerita-cerita ya. Bahkan Nancy bercerita juga tentang sebuah kota yang melatar belakangi kehidupan perkembangan kaum di masa kecil ya. Lalu ada beberapa nama paman ya, ada beberapa nama paman teman ayahnya yang mirip-mirip namanya tetapi mewakili banyak cerita. Jadi itu buat saya sesuatu yang sangat dapat kontekstual ya, waktu kita memindahkan relate dengan kehidupan kita. Kira-kira seperti itu Ibu Duma ya. Oke, ada yang baru datang juga, kami mengucapkan selamat datang. Ini kita masih bersama-sama di acara Book Clubs dan Discussion dari buku Ibu Nancy Lina. Silakan Ibu yang mau bertanya ya. Dari saya juga bercerita tentang kota Kendari di buku ini ya, karena kota kecil walaupun banyak yang nggak tahu itu adalah kota yang penting buat pembentukan. Jadi the story begins. Ya, story begins. Oke, ada yang lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Sebentar, mikrofon. Selamat sore. Saya Nicholas. Di umur belasan tahun, Ibu Nancy saya didik. Saya mantan guru dan kepala sekolahnya. Saya apresiasi dan sangat salut, terharu keberhasilan yang luar biasa yang boleh dihasilkan oleh Bu Nancy Dinar. Terima kasih Pak. Boleh kasih tepuk tangan dong buat kepala sekolah, mantan guru dari Bu Nancy? Saya mau tanya. Silakan Pak. Kalau saya pelajari dari tadi wawancara itu, mungkin ada survei atau penelitian teristimewa yang menyangkut psikolog anak. Apakah pernah ditempuh seperti itu atau hanya muncul begitu saja? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya adalah apakah tulisan di buku ini itu didasari dari beberapa observasi ya bersama dengan para ahli, tentu saja dalam hal ini yang berhubungan adalah psikolog atau psikiater. Silahkan dijelaskan. Iya, tentu saja kalau orang mau baca buku ini siapa gitu ya, latar belakangnya apa. Dan saya ini latar belakangnya adalah parents. Later on saya anak-anak saya bilang, "Mom, I think this is not about us. This is about you finding yourself." Dan itu membuat saya terkejut ya. Oh, so now it's all about me. Tadinya it's all about my children. Saya membesarkan anak seperti ini, gini. Ada pukulan juga ya. Oh, this is about me. Ada perasaan bersalah juga ya. Ada perasaan saya kok narsis banget ya. Kok this is now everything this is about me. Tetapi saya juga dapati bahwa pengalaman kita ini semua kita sini memiliki story, memiliki narasi, memiliki pengalaman yang bisa menjadikan masukan buat orang lain. Dan itu pengalaman saya. Kalau dari segi psikolog, kemudian dari ahli-ahli, itu mereka memiliki tempatnya masing-masing ya. Tapi saya berusaha untuk menggambarkan
buku ini dari kacamata saya pertama sebagai parents dan sebagai person, sebagai individu gitu. Walaupun selalu saya pengen kalau misalnya ada opini saya harus didukung oleh data. Jadi banyak sekali endnotes harus ada data yang mendukung supaya membuktikan bahwa saya nggak asal ngomong nih, saya nggak asal bicara nih, bahwa apa yang saya ungkapkan itu ada basic data, based on data. Jadi ada based on datanya ya Pak, karena maka itu ditulis di beberapa notes. Di setiap bab nanti Ibu Nancy langsung memberikan sumber ya. Beda dengan beberapa buku yang mungkin sumbernya diletakkan langsung di belakang ya, di akhir buku. Tetapi di setiap bab justru di akhir dari bab setelah kesimpulan semua the resources, jadi resources dari buku-buku itu ditaruh ya. Dan juga pengalaman Nancy sendiri waktu ada kisah bagaimana tentang anak-anak berhubungan langsung juga ya dengan para ahli psikolog yang mungkin ada di beberapa negara. Ya, ada ya, perjalanannya panjang lah ya untuk jadi mencari. ada beberapa kisah tentang hubungan para ahli juga Pak. Ya, kalau tadi untuk menjawab pertanyaan. Ya, mudah-mudahan ini menjawab Pak. Ya, silakan masih ada. Oh, ya silakan. Singkat aja Pastor, saya mau tahu tujuan Pastor menulis buku ini apa? Oke, tujuan saya menulis buku ini pertama-tama tadi seperti saya katakan ini buku lahir dari satu setelah melewati krisis yang dalam, jadi adalah proses terapi buat saya sendiri. Kedua, saya ingin membagikan pengalaman saya sebagai orang tua, sebagai educator, sebagai counselor, dan juga sebagai individu. Kisah saya ini mungkin bisa bisa membantu orang-orang lain. Saya kasih contoh, waktu saya komunikasi chatting sama Rea, dia tanya, Nancy, kamu pikir saya gifted enggak? Dia tanya, saya bilang absolutely. Kamu itu gifted enggak? Because saya kenal dia, ini seorang penyanyi, komposer, aransemen lagu. Kalau ngeransemen lagu, aku bilang, Rek, lu kalau aransemen lagu pasti lain daripada yang lain. It's original and it's very creative gitu ya. It's very creative. Nanti sebentar kita mau nggak dengar dia nyanyi? Buktiin dong, gitu ya. Itu dibuktiin. Jadi so it's absolutely you're creative. So dia bilang begini, aku setelah baca buku ini baru merasa terbebas. So I'm not weird. Menurut dia ya, saya nggak weird, saya nggak aneh. Saya ini bukan di masyarakat ini bukan seseorang yang karena saya berbeda. Saya ini bukan seseorang yang istilahnya gagal apa sih? Lost quality control, ya kan? Nggak lolos quality control gitu ya. So I'm okay. Itu adalah tanda kreativitas. Terus aku bilang, iya Re, lu aja, lu dari dulu be yourself. Saya selama ini nggak be myself. Itu yang menyebabkan saya banyak ngalamin penyakit-penyakit, macam-macam penyakit, karena I'm not myself. When I come out to be who I am, yang tadinya perfect, ideal, everything gitu ya, 5-star review. Now mungkin jadi 3,5, 3 review. But I feel that is me, gitu ya. That is me. Mungkin 3 review, star review, it's okay, not perfect, all and perfect, but that's me. Daripada berpura-pura, palsu dapat 5 review, but it's not me. Ya, Wow. Jadi itu salah satu tujuan tuh. Buka buku ya, bikin buku. Ya, mengajak orang-orang untuk be yourself. Gak usah ngejar 5 stars review. Ya. Ya, terjawab ya, Pak. Ya, biasanya tadi seperti udah dibilangin, diberitahu sama Ibu Nancy ya. Aku bagaimana Nancy, Bu Nancy ya. Intensitas itu yang akhirnya melahirkan buku ini. Intensitas mengenai buku buat kamu mengalahirkan lagu, ya kan? Intensitas setiap kita melahirkan karya yang positif. Jadi syukurilah sebetulnya keadaan-keadaan kita ya, seperti itu. Ada penanya lagi? Ya, silakan Pak. Terima kasih.
mohon saya Terima kasih Pak. ini kedua saya ketemu dengan Munir Seminar acara apa ya di rumah sendiri. Pertama yang saya mau tanyakan, ini buku yang sudah beberapa kali atau pertama atau yang sebelumnya? Iya. Yang kedua, saya walaupun sudah ketemu yang kedua kali, saya sebenarnya nggak persis, walaupun saya dari Kendari juga. Ibu ini memang akademisi atau penulis novel misalnya, atau semacam pengalaman pribadi yang begitu indah, semacam testimoni, terus menjadi berbagai masukan dari psikolog atau psikiater, sehingga bisa menerbitkan buku yang saya kira tidak mudah juga untuk menerbitkan ini. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan Bapak tadi bahwa ini buku yang keberapa? Tadi sudah dijawab ya dari awal, ini kalau buku yang diterbitkan buku yang ketiga. Tetapi yang nggak diterbitkan banyak, buku harian gitu ya. Diterbitkan banyak, yang ditolak penerbit juga ada gitu. Jadi saya ini kalau mau dibilang penulis mungkin iya, saya menulis sudah lama ya, dari dulu sebelum ada blogger, saya menulis, kemudian serius untuk akhirnya menulis buku. Tetapi hampir 8 tahun terakhir ini, saya juga adalah educator. Saya mendirikan sekolah khusus buat gifted and talented children di Indonesia yang namanya Noble Academy. Jadi saya terlibat langsung di pendidikan dari mendirikan sekolah ini, merancang kurikulumnya, kemudian awal-awalnya mungkin saya ikut juga mengajar. Saya ngambil peran sebagai kepala sekolah, sebagai marketing, sebagai admission, everything. Jadi saya pahit-pahitnya gitu ya, udah saya lewati. Dan kehidupan dari orang-orang yang saya temui, parents yang saya ketemui, orang-orang tua, keresahan hati mereka, kekacauan hati, kegalauan mereka, dan anak-anak mereka, ini yang menjadi inspirasi buat saya. Saya merasa bahwa apa yang saya alami ternyata ini bukan hal yang aneh, tetapi banyak orang yang ngalamin juga. Banyak orang tua yang mengalami apa yang saya alami. Sendirian ya? Saya not alone gitu. Ya, jadi seperti itu Pak yang melatar belakangi. Dan kalau ditanya apakah beliau seorang akademisi, ya, karena saya bukan akademisi, sering pura-pura jadi akademisi. Ya, ternyata banyak sekali yang penasaran ya tentang buku ini, karena saya sendiri sudah menyelesaikan nggak lama juga sih. Ya, nggak lama. Karena lembarnya juga sekitar 200. Saya merasa itu yang menjadi tujuan saya, bahwa kalau orang membaca buku ini, kemudian merasa oh ini gampang dibaca, gampang. Ya. Karena pernah dengar nggak istilah KISS? Keep it simple, stupid. Ya, keep it simple, stupid. Jadi semakin kita bisa menyederhanakan ide, itu berarti semakin sukses kita ya, begitu ya. Apalagi dibaca dari latar belakang yang berbeda-beda ya, dari kalangan juga yang berbeda-beda. Jadi diharapkan memang buku ini dicerna dengan cepat dan dapat diaplikasikan. Tentu saja seperti itu. Ya, jika masih ada satu atau dua orang penanya, saya beri kesempatan. Oh, yang bapak dulu tadi saya lihat. Sebentar ya Bu. Ya, bapak dulu baru ibu di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ilham dari Kendari. Pertama, selama itu menulis buku ini, ada satu hal yang terjadi dibandingkan anak-anak zaman dulu dengan anak sekarang. Anak-anak sekarang itu yang saya alami juga, anak saya di Kendari itu dimasukkan di kelas khusus, anak-anak nakal. Justru lulus di Jakarta di Sakti, nilai tertinggi di fakultas teknik perminyakan. Saya heran juga dia punya kemampuan. Waktu itu dia masih SMA, pas kopi. Tapi kenapa bisa lulus di Sakti dengan nilai yang tinggi? Bahkan dia kerja tugasnya teman-temannya. Tapi saya tidak pernah melihat bukunya. Tidak pernah lihat buku saya. Tapi saya orang teknik sipil. Orang teknik sipil itu kalau matematika, minta maaf, saya bukan pandangnya teknik yang lain. Tapi saya tidak mampu dengan anak saya matematika dan ini. Nah itu maksud saya, sehubungan dengan itu yang kejadian kita, ada pergeseran nilai anak-anak zaman dulu dan sekarang, karena sudah tidak menghargai orang tuanya lagi. Bagaimana dengan yang ibu
terus yang diberikan anak itu? Apa karena pengaruh itu atau memang zamannya sekarang anak begitu? Tidak menghormati orang tua. Nah, maksud saya dalam menulis buku ini, apakah itu menjadikan kriteria atau hubungannya? Contohnya Thomas Alva Edison. Thomas tidak pernah sekolah. Dia ciptakan listrik itu bukan sekolah. Oleh umumnya hanya menggambar saja. Nah, dalam menurut karya tulis ini Ibu, apakah itu hubungkan dengan fenomena anak-anak zaman dulu dan zaman sekarang? Hampir sama sekali anak sekarang tidak mengenai orang tuanya. Mungkin karena pengaruh ilmu teknologi yang ada sekarang, atau saya tidak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ilham, pertanyaannya bahwa anak-anak sekarang tidak menghargai orang tua, walaupun bagaimana cara beda ya anak-anak sekarang sama ya anak-anak dulu ya. Ya, anak-anak zaman saya. Ya zaman kita dulu kayaknya ditanamin banget ya bahwa orang tua itu adalah figur yang harus dihormati. Nah di sekolah di mana-mana ya kita dihargai. Tapi sekarang kan Mereka bisa melihat dari banyak iya, daripada banyak sumber dan anak-anak kita ini terlalu gampang banget belajar dari sumber-sumber lagi online, internet. Jadi sebelum orang tuanya ngajarin, mereka udah jadi sana. Saya sebagai orang tua banyak kali miss gitu loh. Wah harusnya saya ngajarin dia ini, tapi dia lebih dahulu belajarnya dari dari sosial media, media. Mungkin itu yang akhirnya membuat nilai-nilai kita menghargai orang tua itu jadi jauh berkurang saat ini. Bukan cuma orang tua, guru juga seperti gitu ya. Pasti banyak di sini yang merasa guru, yang ibu guru juga tahu bahwa kadang-kadang guru kita ini bisa dimarahin orang tua, bisa dikritik orang tua. Dulu nggak bisa. Ini ada Pak Guru saya di sini, Pak Niko. Wah, kita ini dididik dengan disiplin gitu. Nggak pakai rok aja nggak boleh dibawa pendek, kuku harus digunting, rambut harus rapi, rambut harus warna asli ya, kaos kaki nggak harus putih, sepatu harus hitam, sekolah harus jam lewat 1 menit aja nggak bisa masuk. Dan kita dididik dengan gitu ya, nilai-nilai seperti itu, dan kita menghargai guru. Saya menghargai Pak Guru saya ada di sini. Ini yang kita mungkin saya setuju dengan Pak Ilham. Betul, ya, terjadi pergeseran. Saya rasa ya. Kita akui ada pergeseran ya. Walaupun memang uniknya tadi disampaikan anak bapak keterima luar biasa. Luar biasa banget. Padahal katanya nggak lihat buku ya. Nggak ada apa, jangan-jangan nanya ke ChatGPT. Yang jawab ChatGPT. Jadi itu sesuatu yang luar biasa fenomenal ya. Jangan-jangan memang salah satu apakah anak Bapak Ilham ini juga kategori gifted? Nah seperti itu. Gimana? Mungkin Bapak ini tadi bertanya apakah masuk juga kisah seperti itu ya Pak ya di dalam buku, betul ya seperti itu Pak ya? Ada sedikit gambaran-gambaran seperti itu ya? Ada seperti gitu ya. Ya. Jadi kenapa jadi kayak gue yang menulis buku ya? Karena saya gifted ya. Maaf ya. Oke, dan di dalam buku ini juga ada beberapa istilah yang saya sendiri baru ngeh. Ya, salah satunya adalah 2 kali istimewa atau twice exceptional. Twice exceptional anak gifted yang juga memiliki comorbid dengan tadi misalnya gangguan difabel atau dia mungkin mental disorder. Ya, learning difficulty misalnya gifted, kemudian juga autism spectrum, bisa bersamaan juga. Ya, ADHD bisa bersamaan, learning dyslexia, ya bisa. Jadi bisa dong. Kamu seorang bisa pencipta kompos musik tetapi tunanetra. Bisa sekali kan? Banyak orang-orang sukses yang tidak yang 2 kali istimewa. Jadi ada istilah 2 kali istimewa. Jadi justru banyak ketakutan dari orang tua ataupun guru melihat fenomena anak-anak dengan keistimewaan, tetapi sekaligus juga makanya kamu ada istilah ya ada anak kadang-kadang jadi giftedness-nya nggak kelihatan karena yang kelihatannya ya gangguannya ini ya. Ya, jadi negatifnya lebih dimunculkan. Bisa seperti gitu ya. Ya, tetapi ini semua Bapak Ibu bisa dapatkan penjelasan, belajar dengan cara yang sederhana karena tidak mungkin kita memakan seluruh
sumber buku, saya ini banyak sumber bukunya. Ini kalau saya suruh baca sendiri sih. Jadi saya sih berterima kasih kalau ada seorang Nancy Dinar yang peduli dan akhirnya membuat pemahaman ini jadi lebih simpel, sederhana dan dapat dipahami ya. Karena itu di toko buku Kinokuniya ada momen seperti ini. So setelah ini ada penandatanganan langsung sign book ya dari penulisnya langsung, bisa berfoto bersama juga. Nanti tentu saja kita akan atur supaya rapi dan juga tertib ya. Tadi sudah saya bilang ya, sebelum Ibu nanti saya ingatkan juga para penanya tadi ada kenang-kenangan dari Kinokuniya ya. Tapi jangan tiba-tiba semua pada pengen nanya ya. Ya, saya batas. Dari Ya. Nobel Academy. Silakan Ibu. Dari Nobel Academy. Ya. Ya, terima kasih. Ini tadi kan Ibu Nancy kan menjelaskan bahwa perspektif yang umum tentang anak-anak itu kan harus dilihat dengan karya-karyanya yang istimewa atau kepintarannya yang luar biasa dan segala macam gitu ya. Nah, ini tapi di sini juga ada satu hal yang singkat bahwa yang sering terlupakan juga untuk psikologi. Itu dijelaskan lebih dalam lagi bagaimana ada hal yang menarik bagaimana tadi bahwa ada orang-orang gifted ini yang misalnya menyembunyikan apa yang istimewa di dalam dirinya itu, entah karena saya nggak tahu apakah karena misalnya faktor tidak didukung keluarganya. Kadang-kadang walaupun gitu, tapi kalau misalnya perilakunya juga itu yang tidak seperti kalau Mbak Yeni bilang tidak seperti orang-orang mainstream gitu ya, sudah mungkin tidak kayak anak-anak yang nurut atau segala macam, jadi juga terasa malu dan segala macam. Di dalam era kebukaan kita yang sekarang ini yang mudah mencari informasi dan segala macam, generasi yang terus yang berubah yang semakin terdidik, apakah kemudian apa namanya keluarga atau mungkin respon terhadap anak-anak gifted itu sudah terlihat sekarang ini semakin lebih baik untuk memperhatikan mereka atau bagaimana dilihat dari pengalaman agama. Panjang banget. Mudah-mudahan saya masih bisa nangkep. Ya, Bisa lah, kamu kan gifted. jadi tadi dari awal mungkin apakah giftedness, pengertian giftedness dengan realitas psikologi saya tadi sudah jelasin. Mungkin sekitar saya tambahkan bahwa pengertian giftedness ini kan berkembang. Tadinya orang berpikir yang high IQ, yang anak-anak potensinya tinggi, kemudian prestasi gemilang, atau orang-orang yang mendapat pencapaian yang luar biasa. Tetapi baru ada pengertian baru yang ditambahkan bahwa giftedness bukan cuma itu, ada juga giftedness itu realitas psikologis. Orang-orang gifted ini mengalami pengalaman psikis yang sangat kaya dalam segi intelektual, imajinasi, sensual, sensori mereka, kemudian emosi mereka. Dan ini tidak selalu menghasilkan karya yang luar biasa, tidak selalu menghasilkan misalnya kedudukan, amor, tidak selalu. Sometimes itu justru kalau misalnya itu tidak dikenali, tidak diregulasi, tidak diidentifikasi, intervensi, diregulasi, itu akan menghasilkan gangguan-gangguan di dalam kehidupan. Mungkin contoh saya adalah salah satu contoh bahwa akhirnya menjadi gangguan kesehatannya terganggu, kesehatan. Ada penelitian yang menghubungkan autoimmune disease sama giftedness. Ya, ternyata gitu ya, ternyata lebih rentan mengalami begitu, kemudian akhirnya mengalami masalah mental itu karena tadi kita nggak bisa meregulasi, gimana meregulasi, kita aja nggak tahu bahwa kita ini what's wrong with me ya, I don't know what's wrong with me. Saya selalu berasa selalu try to be like tadi ya, 5 reviews. Kemana-mana saya harus mendapatkan review 5. Kalau misalnya dia kasih 4,9, saya akan kejar yang satu ini, yang 0,1 ini gitu ya. Dan itu melelahkan ya. So jadi sekarang I come out, saya nggak 5 review, saya 3, but I be myself gitu ya. Saya seperti myself. Ya, terus, itu enggak ya? Iya betul ya tadi ya, seperti itu ya. Lalu ada apa lagi?
menyembunyikan. I think ini kita contoh, mungkin kita ini udah kawan lama ya. Dia tuh lebih ke me, ya kan? Very kreatif, so kreativitinya, nyelenehnya, hidupnya yang gitu, pokoknya terserah lah gitu ya. Kalau saya beda-beda. Beda banget. Saya ini order banget kalau orang-orang kadang ketemu gimana ya? Pokoknya ngeliat dia itu sama seperti melihat schedule gitu ya. Jadi buku aturan misalnya tanggal sekian ini harus ada timeline-nya, selalu harus, kalau miss sedikit dia udah miss ngamuk namanya ya. Jadi, OCD ya. Sangat obses dengan prosedur, dengan Ya. order, dengan aturan. Ya, betul. So, bayangkan orang kreatif yang memiliki kehidupan seperti gini, gimana tuh internal konfliknya? Ya. Iya kan? Ya. So, jadi bertahun-tahun saya menyembunyikan bahwa saya ini sebenarnya orangnya kreatif. I can be iseng juga ya. Makanya kalau kita ketemu dua kan, nggak ada ini ya, nggak ada schedule kan, nggak ada rules ya, nggak ada rules. Soalnya itu mungkin ya, kadang kita menyembunyikan diri kita supaya tadi yang saya bilang supaya kita dapat 5-star review. Ya, jadi seperti itu, dan di buku ini jelas ada ditulis beberapa hal dan efek negatif yang dihasilkan juga dari mereka yang bersembunyi, karena tadi sebetulnya buku ini satu cara untuk penemuan jadi diri kita ya. Ya, seperti itu. Sayang sekali waktu kan terbatas, tetapi masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu mungkin sedikit berbincang nanti setelah Bapak Ibu membeli buku di kasir Kinokuniya, itu prosedurnya. Kemudian datang kembali dan langsung mendapatkan sign dari penulisnya. Mungkin di situ juga bisa Bapak Ibu bisa membeli bukan untuk diri sendiri, tetapi juga mungkin dari pembicaraan pada sore ini Bapak Ibu teringat dengan mungkin teman, keluarga, saudara, orang-orang yang Bapak Ibu tahu sedang struggle ya dengan anak mereka atau diri mereka, dan buku ini akan menjadi alat bantu bagi mereka yang memerlukan. Oke, tadi kita sudah banyak berbicara tentang giftedness, yang mungkin asumsi kita bahwa giftedness itu selalu berhubungan dengan intelektual IQ akademis, tetapi juga giftedness ini bisa berupa kemampuan seni ya. Saya ini spontaneous aja, saya mau minta Rhea untuk bisa ini ya. So jadi ini sekeluarga ya, mama dan anak-anaknya. Ini sih di luar skenario ya, memang dia kreatif banget ini. Ya. By the way, saya perlu beritahukan bahwa ternyata ada beberapa buku yang hardcover sudah sold out. Mungkin, wow, tepuk tangan aja deh, pokoknya itu senang. Walaupun nanti tenang ya, yang penting kan isinya, ya kan? Yang penting isinya. Nah, itu tandanya kepedulian ya, bahwa ternyata buku ini akan mampu ya mewakili setiap kita ya yang sedang struggle dan juga ingin membantu orang lain. Oke, tadi tentang nyanyi, ya ampun ya. Ya, oke. Arsel sini. Arsel dipanggil saya, ayo. Ayo, Arsel Noel enak deh udah sekalian, ayo. Ini bener-bener di luar dari ya, buktikan dong. Kita backing vokal, kamu solonya gimana? Gimana kalau panjang gitu kita gitu aja. Saya nari di belakang. Sebenarnya apa yang melatar belakangi, saya ganti nanya. Apa yang melatar belakangi Ibu Nancy menyuruh saya bersama anak-anak saya nyanyi? Apakah kami contoh gifted yang tidak apa adanya? yang terlupakan, terabaikan. Ya, jadi ini ada anak-anak saya, kalau dari penampakannya maka Bapak Ibu tahu bahwa mereka semua gifted. Ya. Ayo silakan. Yang satu modelnya kayak begini, yang satu itu juga nggak tahu mau nyanyi apa sebetulnya. Ayo, wow. Ya, kita nyanyi satu part aja ya. Oke, ini kan beda generasi. Lagu dia saya nggak kenal, lagu saya dia nggak kenal. Tadi kita berantem di mobil dalam perjalanan. Saya putar lagu saya, dia bilang gini, "Mam, lagu mama itu bikin saya bad mood." Pas dia putar lagunya, saya gantian, saya bad mood. Saya pasang lagu saya, dia bilang, "Kakak, ini lagu cocok untuk beres-beres rumah." Gitu katanya. Jadi ini nggak tahu, dia emang paling aneh semuanya ya. Saya sih mau nyanyi ini. Kalian kan, coba dekat.
Ada mic ya? Oke. Aku mau nyanyi lagu, nanti kalian berangkat jadi backing vokal. Boleh. Lagu ini lagu kesukaannya Nancy Dinar, Tante Nancy, Mami Nancy kalian panggil ya. Oke. Ya, satu putaran, terus kamu masuk backing vokal ya. Kalau fals, saya coret dari kartu keluarga. Ini aku nggak tahu sih lagunya apa sebenarnya. Iya pasti nggak tahu, ini lagu udah tua banget. Ya. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Masuk backing dong. Come on. Winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call, and I'll be there. You have a friend. Gampang ya jadi kalian. You have a friend. Oke, coba bertiga, 3, 4. You have a friend. Ya, jadi saya nyanyi lagi ya. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Oh, oh, yo, you've got a friend. Nah, gimana kira-kira? Oke ya, bisa rekaman. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan yang ada. Tolong mikrofon untuk Ibu Nancy ya. Ya. Itu buktinya ya, gifted ya, on the spot, arrangement, bisa arrangement gitu ya. Habis ini kayaknya anak saya marah-marah ya. Gue tahu oke. I'm good ya. Ya, saya mau mengucapkan syukur, terima kasih lagi sekali lagi buat Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kolega saya yang sudah datang di tempat ini, yang tadi barusan datang ke saya. Terima kasih banget. Dari dasar hati saya sangat terharu dengan dengan ungkapan support yang diberikan oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih, you're the best. Thank you so much. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Nancy Dinar, dan sekali lagi bukunya ada di kasir dari Kinokuniya Grand Indonesia. Bapak Ibu bisa dapatkan langsung. Setelah membayar, boleh langsung ke sini untuk mendapatkan sign dari author atau penulisnya langsung. Dan jika ada hal-hal yang mungkin ingin didiskusikan sehubungan dengan anak-anak dengan kebutuhan tertentu atau yang di label seperti gifted salah satunya, ada sekolah juga yang telah diadakan ya atau berdiri sejak tahun 2018, dan mungkin jika ingin berbincang-bincang juga tentang Nobel Academy, maka ada Ibu Nancy dan beberapa perwakilan dari Nobel Academy pada sore ini. Dan giftnya jangan lupa tolong langsung dikasihkan kepada mereka yang sudah bertanya. Gift persembahan dari Nobel Academy. Kalau Bapak Ibu merasa bertanya dan belum mendapat gift, bisa langsung menghubungi kamu aja ya. Oke ya, ini yang tadi. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong meja yang itu tuh berdua pasang. Expensive. Meja registrasi. Bilang apa nih?